Belum mulai, Pak Dekan izin boleh buka masker ya? Karena Pak Jokowi juga kalau lagi bicara dia dulu buka ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Atur nuhun Mang Heri dari keluarga Mang Heri ya. Dia mana hangaran beda. Jadi kami sering memanggilnya Mang Heri kan gitu. Ya. Yang saya hormati Bapak Dekan beserta seluruh jajarannya, yang kita muliakan, kita hormati guru-guru kita semua, para guru besar yang berkenan hadir, Bapak Ibu dosen, rekan-rekan mahasiswa, seluruh keluarga besar Sivitas Akademika FISIP Unpad yang Allah muliakan. Saya cerita sedikit ya. Saya punya 3 anak dari istri yang sama. Anak pertama dari istri saya Sasa, Bu Sasa. Nama saya, istri saya Sasa. Jadi saya itu keluarga ada hubungan dengan Mang Heri itu dari istri saya. Anak pertama dari Bu Sasa, anak kedua dari Bu Sasa, anak ketiga dari Bu Sasa. Tapi tabiatnya 3 anak itu beda. Padahal sama-sama dari Sasa. Nggak kebayang kalau anak saya yang pertama dari Sasa, anak kedua dari Sinta, anak ketiga dari Siska, anak keempat dari Bella. Pasti beda bisa. Kenapa Bapak Ibu? Tuhan menciptakan manusia memang unik, berbeda, tidak ada yang sama. Kalau Bapak Ibu berkenan buka Al-Quran, manusia itu dipanggil dengan 4 nama. 1, Bashar. Bashar itu untuk menggambarkan manusia tercipta dan dia membawa gen nenek moyang. Dan itu tak terbantahkan. Ada gen yang bagus, ada gen yang kurang bagus. Ada nggak di sini yang punya hipertensi? Tapi di bapak. Ada nggak yang di sini punya diabetes? Tapi akina. Ada nggak di sini yang punya asma? Tapi hidungnya. Jadi kita ini menerima genetik dari nenek moyang kita. Ada yang bagusnya, ada yang buruknya. Wajah kita seperti ini, kulit kita seperti ini, kan ada kaitan dengan masalah genetik. Walaupun di masyarakat kita ada anjuran kalau lagi hamil tuh baca surat Yusuf biar kasar, biar cakep, baca surat Maryam biar cantik. Sebenarnya itu lebih memotivasi karena aslinya mah ya kalau ibu bapaknya sawo matang busuk ya anaknya nggak akan kemudian jadi kuning langsat. Kuning langsat dari mana? Gen itu nggak ada. Ya sawo matang busuk kesana kulitnya maksud saya ya gitu ya. Nah kalau hidungnya ibu bapaknya bangir, mancung ya punya peluang lah anaknya mancung. Kalau kakek nenek buyut ibu bapaknya dataran rendah semua, ya, masa ujuk-ujuk anaknya itu bangir dari mana? Kan harus ada gennya. Nah itu yang saya katakan manusia itu mau tidak mau menerima gen ibu bapaknya. Itu namanya Bashar, dijelaskan di Al-Kahfi ayat 110. Yang kedua manusia itu dipanggil dengan Bani Adam untuk menggambarkan bahwa manusia itu punya sejarah. Semua yang hadir di sini punya sejarah yang berbeda-beda. Bapak Ibu punya berapa anak? Pasti sejarahnya beda. Anak pertama masih dengan mertua, sejarahnya. Anak kedua sudah punya rumah, tapi cicilan 14 tahun lagi. Anak ketiga ya, cicilan sudah tinggal 4 tahun lagi. 3 anak sejarahnya beda-beda. Anak kembar identik saja, sejarah hidupnya nggak sama. Makanya manusia itu tidak ada yang sejarahnya sama. Sekalipun dari rahim yang sama, sekalipun dari rumah yang sama, tapi sejarahnya berbeda. Nah itu dalam Quran disebut Bani Adam. Ini dijelaskan di Al-A'raf ya. Nah kemudian yang ketiga
karena gen manusia itu beda, sejarahnya beda, itu yang akan mempengaruhi karakter, sifat, tabiat. Nah ini manusia dipanggil dengan al-insan. Innal insana khuliqa halu'a idza massahu syarru jazua wa idza massahu khairu manua. Jadi manusia itu ada yang gampang mengeluh, ada yang suka keluh kesah, ada yang gampang putus asa, ada yang punya jiwa terima kasih, ada yang sabar. Pokoknya beda-beda tabiatnya. Kenapa? Itu tidak lepas dari genetik, tidak lepas dari historisnya. Makanya ada ungkapan, bila anak dibesarkan dengan caci maki, dia belajar rendah diri. Bila anak dibesarkan dengan motivasi, dia belajar percaya diri. Bila anak dibesarkan dengan cinta kasih dan persahabatan, dia belajar menemukan cinta dalam hidupnya. Jadi karakter seseorang itu dibentuk oleh omongan yang sering dia dengar. Mama, aku matematika nilainya 6. Berapa? 6? Nggak apa-apa, mama dulu 3. Tapi mama belajar. Alhamdulillah tadinya 3 jadi 7. Kamu bisa 10. Anak mama pintar. So, kamu bisa. Maka si ibu sedang membangun self confidence. Suatu saat si anak itu percaya diri. Itu dengan omongan yang diulang-ulang. Sejarahnya itu dia selalu diberi apresiasi. Maka dia akan menjadi orang yang percaya diri. Tapi ada lagi kasus, mama aku matematikanya 6. Bodoh juga bapak kamu. Bapaknya bodoh. Skripsinya kan mama dibikin. Bapakmu teh bodoh. Apa kata anaknya? Yes, bapak aku juga bodoh. Jadi ternyata kita ini dibentuk oleh omongan yang sering kita dengar. Makanya Nabi mengatakan kalau jadi orang tua, Nabi itu marah kepada orang tua yang suka melaknat anak. Melaknat itu bodoh kamu yang gitu aja nggak bisa. Masa kamu nggak becus yang kayak gitu? Masa sarjana kayak gitu? Nggak boleh. Kenapa? Karena itu akan membentuk kepribadian, tabiat, karakter. Kan ada orang yang merasa bersalah aja gitu. Ini pasti itu ada latar belakang sejarah yang dia lewati. Nah jadi saudara-saudara tercinta, guru-guru saya yang saya hormati, jadi manusia itu tidak ada yang sama, gennya beda, historinya beda, karakternya beda. Nah itu akan mempengaruhi bagaimana dia berhubungan antar manusia. Itu kemudian disebut dengan istilah an-nas. Ya ayuhan nas, inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Manusia itu dalam berinteraksi beda-beda. Ada yang senang mengapresiasi orang lain, ada yang nggak suka itu kalau orang lain sukses. Ketika lihat di IG anaknya di wisuda komenin S1 wae nya diasupkeun ka IG. Sudah S3 1. Gak jelas lagi universitasnya. Gitu. Jadi nggak seneng gitu kalau orang lain. Ada temannya ganti mobil, ngirit 3 tahun dia dicapel sama bapak. Itu makanan mau pulang kampung, kan Garut lah. Ganti mobil, yang pamer di keluarga anak. Jadi orang nanti gitu ya, jadi nggak suka gitu kalau orang lain sukses. Ya sebel gitu. Ada temennya di undangan pegang istrinya, di imamah dicarekan dari istrinya. Ayo nangis, mama ke di imam, di imam. Jadi orang Bu, Pak, ini setiap orang tuh punya tabiat beda-beda secara hubungan sosialnya. Itu tuh kaitannya dengan yang tadi, dengan Bashar, dengan Bani Adam, dengan insan. Nah itu yang kemudian kita ini dalam membangun relasi sosial kan beda-beda. Nah disinilah kenapa Islam mengajari kita silaturahmi. Karena Allah Maha Tahu manusia tercipta berbeda. Makanya harus ada suatu ikatan atau suatu jalur yang bisa mendekatkan perbedaan-perbedaan itu. Itu yang disebut dengan sila. Sila itu nyambung, menghubungkan. Rahmi itu kasih sayang. Silaturahmi artinya menghubungkan kasih sayang. Dan yang namanya silaturahmi bukan meniadakan diri kita, tetapi silaturahmi itu memahami orang lain. Makanya dalam Islam yang namanya bersatu itu bukan berarti kudu sama cara berpikir kita, tapi harmoni. Indahnya lukisan itu kan karena ada warna yang berbeda, ada yang bentuk berbeda, diharmonikan, bukan disamakan.
Makanya silaturahmi itu sebenarnya lebih bermakna mengharmonikan hubungan antara manusia atas kekuatan cinta. Nah, cinta itu di dalam Al-Quran disebut dengan 3 istilah. Tadi manusia disebut dengan 4 istilah. Nanti di UTS keluar. Kemudian kalau cinta disebut dengan 3 istilah. Pertama, mahabbah. Mahabbah itu cinta yang mengenal bosan, kesukaan kita pada satu objek yang mengenal bosan. Ibu, kalau ibu beli tas yang baru, apakah tas yang lama sletingnya rusak? Atau karena bosan? Bosan. Nggak ada, jarang itu ibu-ibu zaman sekarang. Ayah mau beli tas lagi. Kenapa? Itu sletingnya macet. Enggak. Bukan karena sletingnya macet atau si gantungannya robek. Enggak. Kalau dia level dosen Unpad. Kata suami teh, mama kemarin teh mama sebelum lebaran teh asa beli tas warna coklat. Ayeuna sawal beli tas warna coklat. Iya ayah coklatnya beda. Yang itu teh mahabbah. Sekarang kita beli handphone, ya udah 3 tahun handphone itu. Bosan. Saya yakin bukan karena Anda sudah menguasai handphone yang ada, yang Anda saja tidak dikuasai. Bahkan pernah ada email saja, nah ya amplop. Masa? Ya, nah, iya nah di HP mama ya amplop, nah amplop. Kata anak teh email mama. Oh, karena HP itu bisa saya email. Itu handphone yang masih bagus, bahkan dia sendiri tidak menguasai kinerjanya. 3 tahun ganti. Jadi kita ganti mobil, ganti jam tangan, beli tas, itu namanya mahabbah. Kesukaan yang mengenal bosan, itu namanya mahabbah. Nah yang kedua mawaddah. Kalau mawaddah itu kasih sayang yang justru makin bertambah setelah tahu kekurangannya dan makin dirasakan jasa. Kan ada istri yang makin suaminya tua, kan makin butut kan suaminya. Rambut udah rontok, perut udah badan, ya gede banget, jalan udah gini. Tapi sama istrinya disayang gitu. Itu namanya mawaddah, karena istrinya bisa membayangkan suaminya sampai menua begitu karena memang berjuang untuk keluarga. Yang diingat itu jasa dari suaminya. Itu namanya mawaddah. Nah, orang tua itu cinta sama anak tuh mawaddah namanya. Karena makin tahu kekurangan anak tuh makin sayang. Anda punya 3 anak, sebut saja nomor 2 itu banyak kekurangannya, sering sakit-sakitan, bodoh deh. Hari anak pertama pintar sehat, anak bungsu pintar sehat, anak kedua mah mengkhawatirkan. Saya yakin kita sebagai orang tua lebih khawatir ke anak yang banyak kekurangan. Itu. Karena itu namanya mawaddah. Makin tahu kekurangannya makin sayang. Nah makanya rumah tangga itu harus dengan mawaddah. Kalau rumah tangga dengan mahabbah pasti 5 tahun sekali ganti. Ya kan makin kesini kan makin gencet kan. Awal nikah kan bajunya S, udah 7 tahun kan mulai bajunya L. Nikah 10 tahun kan XL, nikah 13 tahun kan XXL. Sementara model-model baru keluar terus. Apalagi di kampus kan. Tapi aneh, makin sayang sama istri karena kita memikirkan jasa dalam kehidupan kita. Nah itu namanya mawaddah. Makanya Quran ketika bicara tentang rumah tangga, waja'ala bainakum mawaddah. Bapak Ibu dia tidak menggunakan kata mahabbah. Enggak. So kalau rumah tangga mahabbah, ya ada 3 HP 5 tahun sekali. Gitu. Nah mawaddah, jadi makin tahu kekurangannya, makin sayang, makin menua, makin merasa apa ya? Memang sih suami itu pika sebelin tapi nyata gitu. Kamu istri lebih pika sebelin dia tapi nyata. Jadi itu namanya mawaddah yang kayak gitu itu. Nah, yang ketiga rahmah. Ini saya lagi cerita tentang cinta karena ini ada kaitan silaturahmi, membangun relasi dengan cinta. Nah, rahmi itu cinta Allah kepada makhluk sehingga dengan cintanya itu dosa-dosa kita diampuni. Itu namanya rahmah.
Makanya ada ayat yang mengatakan qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim, katakan pada hamba-hambaku yang pernah berbuat salah, la taqnatu min rahmatillah, kamu tidak perlu putus asa dari rahmat dan cinta Allah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'an, Allah ampuni dosa-dosamu seluruhnya. Jadi Bapak Ibu, rahmat itu cinta yang paling tinggi, yaitu cinta Tuhan, cinta Allah kepada makhluk, yang mana dengan cinta itulah dosa-dosa kita diampuni. Makanya kita masuk surga itu bukan karena amal kita banyak. Kata Nabi, amalmu itu untuk bayar nikmatnya mata aja udah gak cukup. Kebayang kalau Bapak Ibu di sini kan saya lihat ahli ibadah ya, saya lihat walau alam aslinya. Anda makan tadi jam 3 udah bangun, tahajud, baca Quran, doa, ya pokoknya mah full tiap hari itu ibadah. Sebenarnya untuk bayar nikmatnya mata aja udah gak cukup, belum nikmatnya jantung, belum nikmatnya ginjal. Makanya kata Nabi, lan yudkhilal jannata ahadakum amaluh, amal kamu itu tidak cukup untuk memasukkan kamu ke surga. Kata sahabat, bagaimana dengan amal engkau ya Rasulullah? Wala ana, amal saya pun tidak akan cukup, illa ayyataghmadani Allahu bi rahmatihi, kecuali kalau amal itu dibungkus dengan rahmat Allah. Maksudnya begini Pak Bu, kita beramal itu supaya kita dapat rahmat Allah, dan dengan rahmat Allah itu dosa-dosa kita diampuni. Jadi yang namanya rahmat itu cinta tertinggi. Nah ini menggunakan bahasa agung, silaturahmi, membangun hubungan dengan cinta seperti cinta Allah kepada makhluk. Artinya apa? Kan tidak ada manusia yang suci dari salah ya. Coba siapa yang merasa dirinya suci dari dosa, steril dari dosa, angkat tangan, saya kasih hadiah umroh. Ih serius, saya punya travel gini-gini juga. Siapa yang merasa dirinya steril dari dosa, sok angkat tangan, saya kasih hadiah umroh. Kalau ada yang berani ngangkat tangan, saya bilang itulah dosa Anda sok suci. Saking ingin umroh gratis, angkat tangan, itu dosa Anda sok suci namanya. Jadi tidak ada yang steril dari dosa. Artinya yang namanya silaturahmi, memahami bahwa teman kita, sahabat kita tuh nggak steril dari salah. Mungkin dia omongannya nyakitin kita, tapi kita maafkan. Atau mungkin canda saya melukai dia, dia memaafkan saya. Jadi silaturahmi itu memahami bahwa saya punya kesalahan, teman saya punya kesalahan. Masa saya yang punya kesalahan tidak mau memaafkan kesalahan orang lain? Gitu. Karena kadang-kadang omongan kita yang sederhana seperti tidak nyakitin, tapi nyakitin. Mau lebaran ya, istri itu buka-buka lemari gitu ya. Kan udah 2 tahun ke lebaran Idul Fitrinya kan gitu. Dia kan baru mau lebaran lagi. Ayah, coba lihat nih apa? Ini kalau mama pakai untuk Idul Fitri bagus nggak ya? Suaminya liatin, cukup ente. Singkat kan? Cukup gitu. Cepat. Langsung banget istrinya suka nih. Suaminya maksudnya menyakiti tidak? Nah, tapi istri itu tersakiti. Aing nanya, ya kan istrinya nanya, ayah, mama kalau pakai Idul Fitri ini bagus nggak? Suaminya ngomong gini, cukup gitu. Tapi cepat. Mama, pulang dari mana? Habis facial? Mama tuh rajin facial? Iya. Ngaruh. Kan hari suami teh jujur gitu kan? Karena tadi sebelum pergi dan sesudah pergi facial, asalnya ngaruh. Kan tidak bermaksud apa-apa. Sabaraha mah facial 700.000, asam mending meli beras 2 karung kan. Suami mah ngomongnya teh tidak bermaksud apa-apa, tapi kan nyeri saudara-saudara. Disebut pengaruh kan gitu, nggak ngefek kan gitu. Nyeri ya. Udah 700.000 facial ditonjosannya, disebut pengaruh. Jadi kadang-kadang maksud saya gini, betapa hubungan antar manusia itu suatu yang tidak kita niatkan untuk menyakiti, mungkin yang bersangkutan rasa sakit gitu. Ada suami niatnya baik, rajin olahraga biar sehat, kan bagus.
Tapi ayah salah nah. Tuh sekretaris ayah si Sinta tuh badan halus pisan juga buras mama. Nah, coba kan suami itu niatnya bagus, nah olahraga biar sehat. Hanya ada kesalahan dikit, sekretaris ayah itu si Sinta tuh halus pisan badan. Ternyata dia tuh rajin senam loh, masa minggu 3 kali. Sok mama sih rajin, kan nyeri atuh. Dibandingkan yang sisil, orang dibandingkan yang sisil. Padahal si suaminya kan tidak bermaksud apa-apa, bersih itu, asli bersih. Dan niatnya baik, ingin istrinya sehat. Tapi kan sebagai manusia keceletot gitu loh. Jangan bandingin jeung Sinta, jeung dijelaskan deh. Sinta mama badan nanti pengker juga. Pengker juga lontong. Mama masa pas dicepong itu kan juga timbal. Dirinya si istri teh bau di bulan. Makanya gini, itu teh contoh sederhana. Mungkin kita dalam kehidupan sosial dengan teman, dengan sahabat, dengan pimpinan, dengan bawahan, dengan mahasiswa, ada omongan kita yang kita tidak bermaksud menyakiti, tapi yang bersangkutan merasa sakit. Nah, disinilah kita butuh untuk melebur. Artinya apa? Bersilaturahmi itu membangun hubungan atas dasar cinta, atas dasar empati, bahwa yang namanya manusia mungkin satu saat dia ngomong yang nyawakit, kita pikir mungkin dia mah lupa kalau omongan itu menyakitkan. Ibu katakan, oh si ayah nyebut cukup gitu, mulai nanda teman yang nyeri gembel gitu. Terus ngomong ke si Sinta kan gitu ya, nyuruh olahraga terus ngomong ke si Sinta, baiklah mungkin niatnya mah bagus. Nah itu silaturahmi teman-teman sekalian. Nah jadi Bapak Ibu yang Allah muliakan, saya melihat silaturahmi dari perspektif Al-Quran. Bahwa silaturahmi itu harus dibangun karena pertama manusia tercipta berbeda. Peluang untuk salah paham, salah perspektif, salah ngomong itu sangat besar sekali kemungkinannya. Maka tugas kita adalah memahami orang lain, memaafkan orang lain, dan menerima kekurangan orang lain. Nah kalau sudah begitu, hidup itu nyaman. Dan Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu lihat di dalam surat Ar-Ra'd ayat 20-24, di situ disebut ciri ahli surga. Walladzina yasiluna ma amarallahu bihi ayyusala. Ciri ahli surga itu mereka yang menjalin hubungan silaturahmi. Menjalin hubungan silaturahmi. Dan teman-teman perlu ingat loh, di antara yang menyebabkan doa kita susah dikabulkan karena kita bermusuhan. Ada nggak di sini yang saling ngeblok, ya? WA-nya di blok siapa ini, di unfollow siapa? Ayo tuh di nu lagi nge-unfollow, lagi ngeblok, lagi nge-out di WA grup, di out ya kurang adina. Nah kalau ada ya, segera perbaiki, bukan apa-apa. Ada orang yang berdoa, doanya dikabulkan, ternyata dia sedang bermusuhan. Dalam Islam itu beda paham, beda pemikiran, saling tidak enak, boleh. Itu manusiawi, tapi jatahnya 3 hari. La yahillu lil muslimin ayyahjuru akhahu fawqa 3 layalin. Allah marah kepada orang yang bermusuhan lebih dari 3 hari. Hayur itu ada. Yang satu berpaling sana, yang satu berpaling sini. Kalau bahasa sekarang saling unfollow, saling ngeblok, saling meng-out dari grup. Yang gitu. Nah, kalau masih terus orang ngedoa, itu nggak dikabul. Allah nggak dimarah. Wa khairuhum man yabda'u bisalam. Dan sebaik-baik orang yang bermusuhan itu yang memulai perdamaian. Ya. Saya dengan Pak Dekan ada sedikit konflik. Ya. Pak Dekan tuh udah minta maaf sama saya. Berarti beliau sudah memulai perdamaian. Tapi kan saya orangnya julid. Sorry, orang mau dihambu. Ya, nah, saya tidak akan dikabulkan doa karena saya memusuhi. Beliau sudah dikabulkan doanya karena beliau sudah menganggap saya sudah minta maaf. Makanya kalau kita sedang bermusuhan, yang penting kita minta maaf. Sekalipun dia salah, kita selesaikan saja supaya hijab kita dengan Allah terbuka.
Makanya banyak orang yang doanya tidak terkabulkan, dia lupa dia punya musuh atau sedang bermusuh. Dan ciri orang yang salah satu ciri orang yang akan masuk surga, walladzina yasiluna ma amallahu bihi ayyusholat, orang yang selalu menjalin hubungan silaturahmi. Terus ada satu lagi kaitannya dengan silaturahmi. Ada nggak di sini yang ibu bapaknya sudah wafat? Teman-teman, bapak ibu sahabat-sahabat tercinta, guru-guru yang saya muliakan. Begini, ada orang datang kepada Nabi, ya Rasulullah, orang tua saya sudah wafat, tapi saya masih tetap ingin berbuat baik kepadanya. Apa yang bisa saya lakukan? Kata Nabi, as-salatu alaihima wal istighfaru lahuma. Jangan pernah lelah kamu untuk mendoakan. Nah, bagi orang tua yang sudah wafat, doakan selalu tiap sholat. Rabbi firli wali walidayya warhamhuma. Kalaupun tidak hafal doa itu, pakai bahasa Indonesia saja. Nah, yang kedua, wa infadhu ahdihima. Kamu teruskan kebiasaan baiknya. Coba orang tua kita punya kebiasaan baik apa? Misalnya orang tua kita tuh orang yang dermawan, teruskan kedermawanan. Oh, ternyata orang tua kita tuh rajin sholat duha, teruskan sholat duha. Apa sih kebiasaan baik orang tua kita? Lakukan. Dan makna wa infadhu ahdihima itu termasuk mewujudkan cita-cita baiknya. Coba orang tua kita punya cita-cita baik apa? Wujudkan. Misalnya bapak saya tuh bilang gini, lihat itu tuh karpet di masjid itu bulukan gitu bau. Kalau ada rezeki aku bapak saya diganti kunoanya. Bapak saya tuh belum meninggal. Beliau belum sempat punya cita-cita ingin mengganti karpet masjid. Saya ada rezeki, wujudkan itu, ganti. Saya ada sedikit pengalaman, tapi saya sudah minta izin sama teman saya. Jadi waktu saya sekolah S3, ada teman saya yang cerita, Kang, bapak saya guru, terus dia tuh bilang sugan anak bapak teh, ayah anu sakolanan di dokter. Jadi saya sekolah dokter teh. Salah satunya mewujudkan cita-cita bapak saya. Kan bapak saya mah lulusan SPG, zaman dulu mah guru teh kan SPG. Nah, terus saya dapat warisan kan, dapat warisan. Jadi saya mah kuliah S3 teh murni biaya sendiri dari warisan. Saya ingin mewujudkan cita-cita bapak saya. Saya bilang Anda luar biasa. Anda tuh berbakti sama orang tua. Jadi kalau kita berbakti sama orang tua yang sudah wafat, mohonkan ampun dan selalu teruskan kebiasaan baiknya, wujudkan cita-cita baiknya. Ada satu lagi, jalin silaturahmi dengan saudara dan teman-teman. Nah, ini ada kaitan dengan silaturahmi. Bakti kita kepada orang tua yang sudah wafat. Oh, bapak teh punya teman, saya teh datang. Oh, bapak saya masih banyak keluarganya, saya datang mewakili almarhum bapak saya. Nah, itu bakti kita kepada orang tua yang sudah wafat. Jadi jangan dikira bakti kita tuh ketika beliau hidup, sebenarnya beliau sudah wafat pun bisa kita lakukan 4 hal. Bisa mendoakannya, meneruskan kebiasaan baiknya, mewujudkan cita-cita baiknya, dan bersilaturahmi dengan saudara dan teman-temannya. Gitu. Nah, ini kaitannya dengan silaturahmi. Bapak Ibu yang Allah muliakan, dalam silaturahmi itu dianjurkan untuk saling mendoakan. Ya. Dan doa itu merupakan sebuah ekspektasi harapan yang sangat mulia. Jadi gini, Islam itu mengajari, dan saya yakin agama lain juga sama. Islam itu mengajari kepada umatnya, kita ini harus selalu punya cita-cita bagus. Bahkan cita-cita bagus itu untuk orang lain. Saya yakinlah kita sebagai dosen, sebagai pendidik, senang kan kalau mahasiswa kita lebih pintar dari kita, lebih cepat doktornya dari kita, lebih cepat profesornya dari kita, pasti senang. Kenapa? Nah, itu wujud bahwa dosen mah hatinya kudu bersih, pendidik mah hatinya kudu bersih. Salah satunya apa? Senang kalau muridnya lebih maju dari dia, gitu loh. Nah, Bapak Ibu, ini isyarat bahwa hidup itu harus selalu punya cita-cita agung. Coba Bapak Ibu perhatikan, kalau kita berdoa kan semua cita-cita agung. Ya Allah, beri kami bahagia dunia, bahagia akhirat, kan agung. Ya Allah, berikan kepada kami keluarga yang soleh, anak-anak yang soleh. Jadikan kami imam bagi orang takwa. Bukan jadi orang takwa, imamnya orang takwa.
Ideal kan sebenarnya. Gitu. Bahkan Nabi mengatakan, "Idza sa'altumul jannata fas'alul firdausa fa innaha 'alal jannah." Kalau kau minta surga, minta firdaus, itu surga tertinggi. Jadi teman-teman, Bapak Ibu, kalau minta surga jangan gini, ya Allah beri saya surga kelas melati juga nggak apa-apa ya Allah. Saya mah di halamannya juga cukup, ya Allah. Saya mah cukup lihat surga aja. Jangan katakan beri saya surga firdaus. Fa innaha 'alal jannah. Itulah surganya para nabi, siddiqin, syuhada dan sholih. Berarti kita tuh kudu ideal. Nih kalau di sini ada adik-adik saya yang belum menikah, doa minta jodoh ke Allah itu kudu ideal. Ya Allah beri saya istri yang cantik, yang soleha, yang pintar, anak orang kaya ya Allah, anak tunggal, ibu bapaknya udah tua banget ya. Kayak nggak? Anda punya istri ya, udah cantik, pintar, soleha, ibu bapaknya kayanya luar biasa, perusahaannya banyak, dia anak tunggal, terus ibu bapaknya udah pada tua sekali. Ya. Ideal, ideal. Jangan ya Allah beri saya istri dah kumaha awewe, bukan masalah awewe. Kudu ideal, kudu ideal. Nah, jadi itu yang kemudian disebut azam. Jadi silaturahmi itu harus melahirkan azam, omongan-omongan yang bagus, cita-cita yang bagus. Jadi kita ini dalam hidup harus selalu punya azam, cita-cita yang bagus, cita-cita yang mulia. Nah, tapi cita-cita mulia saja nggak cukup. Harus cita-cita mulia itu ditapaki dengan satu keikhlasan. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina. Kudu ikhlas. Ikhlas itu artinya kalau ada yang muji, kalau dapat penghargaan, dapat apresiasi, alhamdulillah. Tidak dapat penghargaan, tidak dapat apresiasi, ya, nggak masalah. Saya menjalankan amanah saya, gitu loh. Nah itu namanya ikhlas. Ibu kalau ibu masak, suami muji, ya alhamdulillah. Kalau suami nggak muji, ibu jangan tulis di status WA ayah meninggal peka. Jangan gitu, ya. Mama udah capek masak meninggal peka, karena suami Anda tidak bilang, "Ma, makanannya enak, makasih." Kan suami Anda nggak ngomong gitu, mending langsung ditulis, "Ayah, mama udah masak dari malam meninggal peka." Nah sih nulis kata itu. Tahu sih, ya, gitu. Bapak Ibu yang Allah muliakan, jadi ternyata kita ini harus membangun cita-cita yang agung itu, maksudnya harus menapaki cita-cita agung itu dengan keikhlasan. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina, dengan keikhlasan. Nah, ikhlas saja nggak cukup. Cita-cita agung itu perlu ditapaki bukan hanya dengan ikhlas, tapi dengan ilmu. Makanya Nabi Ibrahim mengatakan, "Robbi habli hukman," beri saya ilmu ya Allah. Hikmah itu, ini dalam terminologi tafsir ya teman-teman, hikmah itu punya beberapa pengertian. Satu, hikmah itu ilmu yang mendalam sekali. Yang kedua, hikmah itu bermakna ilmu yang diamal.